Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah sholat maghrib dan pengajian malam Rabu Masjid Al-Islah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, tentunya rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ketaatan di jalannya. Shalawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yang selalu kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, malam ini saya akan menyampaikan satu materi baru karena belum pernah saya sampaikan. Karena kemarin ketika saya dihubungi oleh panitia, terbersit di benak saya di tahun baru Masehi ini, apa yang kira-kira pas untuk disampaikan kepada jamaah sekalian, khususnya kepada diri saya pribadi. Saya teringat satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama atau dai di Mesir, yang berjudul Jadid Hayatak, Perbaruilah Hidupmu. Ini buku kontemporer, sebenarnya buku zaman sekarang, ditulis di abad kita, meskipun terbit sekitar tahun 60-an. Kala itu relatif populer di dunia Islam kitab ini. Jadid Hayatak, Perbaruilah Hidupmu. Kenapa tema memperbarui hidupmu atau memperbarui kehidupan kita ini perlu untuk dikemukakan? Nanti saya terangkan dasar-dasarnya, dalilnya. Kenapa? Di dalam kitab tersebut, di dalam Muqaddimah, Syekh Muhammad Al-Ghazali menerangkan bahwasanya banyak di antara manusia, termasuk kita mungkin, bahwa di dalam dirinya dia itu ingin berubah. Tentunya berubah ke arah yang lebih baik. Hanya saja mereka seringkali perubahan-perubahan itu dikaitkan dengan peristiwa atau waktu atau momen tertentu sehingga dia mau berubah. Semisal ada seseorang, si fulan misalkan, kapan kowe gelem ning masjid? Kapan kowe sregep ning masjid? Engko sok poso. Ngenteni bulan Ramadan. Padahal belum tentu dia akan ketemu dengan bulan Ramadan. Ada lagi, kapan kamu akan rajin sedekah? Engko nek aku sugih. Yo nek sugih, nek ora terus sedekah. Dan yang lain-lain, mungkin yang ibu-ibu, yang perempuan, loh Mbak, kapan kowe nganggo kudung? Kapan kamu jilbaban?
engko nek wis itu hidayah loh disampaikan sekarang sing ngenteni hidayah. Ini banyak. Jadi banyak orang menunggu momentum atau waktu tertentu untuk berubah. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya tadi baru buka-buka tafsir tentang surat Ar-Ra'd ayat 11 ini. Karena seringkali ternyata banyak khotib, banyak mubalik ketika menyampaikan ayat ini, surat Ar-Ra'd ini ternyata menurut tafsir ini salah. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Seakan-akan perubahan ini dimulai ketika ada keburukan-keburukan, dan keburukan itu tidak akan berubah kecuali kaum itu mau merubah dirinya. Seakan-akan penafsirannya seperti itu. Ternyata menurut para ulama, sebagaimana bisa dibuka nanti di dalam tafsir Al-Qurtubi atau Ibnu Katsir atau yang lain, para ulama ternyata menafsirkannya sebaliknya, tidak seperti itu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah kebaikan-kebaikan yang ada pada diri seseorang kecuali orang itu yang merubahnya menjadi keburukan. Maknanya ternyata seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya menurut para ulama, apapun yang diberikan Allah kepada kita sejatinya itu kebaikan. Allah itu nggak pernah memberikan kita itu umatnya keburukan. Namun manusia itu sendiri yang merubahnya kemudian menjadi sebuah keburukan. Gitu loh. Allah itu maha baik. Jadi nggak pernah Allah itu memberikan keburukan kepada manusia sejak awal. Contoh, ada hadis yang terkenal terkait dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Sesungguhnya setiap manusia itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Ini semuanya. Fitrah itu artinya kebaikan, bukan kosong atau nol. Orang-orang seringkali menafsirkan, oh bayi itu ibarat kertas putih kosong, nol. Enggak seperti itu. Kita itu sejak dilahirkan sudah dalam kondisi fitrah, yaitu tauhid, itu kebaikan. Karena kita sejak di alam rahim sudah dijanji oleh Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi sejatinya kita semua dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu, kemudian orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi semua terlahir sejatinya Muslim. Nah, kembali kepada tema. Temanya malam hari ini adalah jadidu imanakum, perbaruilah imanmu, atau jadid hayatak, perbaruilah hidupmu. Kenapa? Ada satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala innal imana la yahlaku fi jawfi ahadikum kama yahlaku thawb. Fas'alullaha ayyujaddidal imana fi qulubikum. Artinya sesungguhnya iman itu benar-benar bisa menjadi usang lapuk atau bahasa Jawanya amoh di dalam hati salah seorang di antara kalian sebagaimana pakaian menjadi usang. Jadi iman itu bisa usang, bisa lapuk, bisa amoh seperti pakaian kita. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, fas'alullaha, maka mohonlah kepada Allah, ayyujaddidal imana fi qulubikum, agar Allah memperbarui iman
di dalam hati kalian. Ini di dalam hadis riwayat Hakim dan Baihaqi, derajat hadisnya hasan. Jadi apa yang kita pahami dari hadis ini? Ternyata keimanan kita itu sifatnya bukan menetap, bukan tetap, tapi bisa lapuk, bisa usang, atau kata orang Jawa bisa amoh, sebagaimana pakaian. Kata Rasulullah seperti itu. Nah, ini perlu diterangkan. Kenapa? Karena ada sebagian kita itu yang salah paham. Karena mereka mendengar satu hadis yang lain, kata barang siapa mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia pasti masuk surga. Loh, kamu pernah saja? Oh iya pernah. Kapan? Waktu sunat dulu. Kamu pernah saja? Pernah. Kapan? Waktu kawin. Jelas. Ninggalnya kewajiban selaku seorang mukmin. Ini yang harus kita pahami, bahwa iman itu tidak menetap. La ilaha illallah, kalimat tauhid di dalam diri kita juga bisa batal. Ada maka di dalam pelajaran tauhid itu namanya nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nah, ini kadang-kadang jarang dipelajari oleh kaum muslimin, sehingga dia bisa sholat tahun-tahunan, melakukan kesyirikan, seakan-akan dia merasa imannya tetap. Ini sebuah hal yang perlu untuk dibahas, perlu dikaji, sehingga diri-diri kita berhati-hati. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam salah satu kitabnya, beliau menjelaskan bahwa iman itu melemah di dalam hati seseorang. Bisa jadi karena banyaknya kelalaian dan banyaknya dosa, sehingga ia membutuhkan pembaharuan. Ini kata Imam Ibnu Rajab. Jadi iman itu bisa usang, sebabnya karena apa? Karena lalai dan berbuat dosa. Lalai itu belum tentu berbuat dosa, tetapi kalau sering kali lalai, mungkin bisa jadi dia terjebak berbuat dosa. Nah, inilah jadi intinya menurut Imam Ibnu Rajab, iman itu tidak tetap, tidak statis, tidak selalu utuh. Dan sebab menjadi lemahnya karena kelalaian tadi. Jadi kelalaian itu ketika ada perintah-perintah Allah, ada panggilan dari Allah, dia mengabaikan. Mungkin dia sedang tidak bermaksiat, tidak melakukan kemaksiatan, tapi dengan mengabaikan panggilan dari Allah, mengabaikan panggilan-panggilan kebaikan, ini sama dengan melemahkan imannya. Maka di sini tajdid, pembaruan iman, ini adalah kebutuhan bagi seorang mukmin, bukan lagi pilihan. Kalau kita ingin tetap disebut seorang mukmin, kita harus selalu memperbarui iman kita. Ada sebuah kisah dari sahabat Rasulullah SAW. Suatu hari sahabat Handalah radhiyallahu anhu ini bertemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menemui Abu Bakar dengan wajah gelisah dan suara yang berat. Handalah kemudian berkata, "Nafaqo Handalah." Artinya Handalah telah menjadi munafik. Artinya dia itu mencela dirinya sendiri. Handalah telah munafik. Nafaqo Handalah. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkejut. Subhanallah. Apa yang kamu katakan itu wahai Handalah? Kemudian Handalah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kami tentang surga, mengingatkan kami tentang neraka, sehingga
seakan-akan kami melihatnya dengan kepala sendiri. Namun ketika kami keluar dari sisi beliau, keluar dari majelisnya Rasulullah, kami sibuk dengan istri, kami sibuk dengan anak dan urusan dunia, sehingga kami banyak lupa. Kemudian sahabat Abu Bakar berkata, demi Allah, wallahi, aku juga merasakan hal yang sama. Akhirnya mereka bersama-sama menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kegelisahan itu. Jadi apa kegelisahannya? Kegelisahannya Handolah itu merasakan, saya kalau di dalam majelis seperti ini, surga neraka itu terbayang di kepala saya. Pokoknya ini kampung akhirat. Tapi ini aku mulai kumpul keluargaku, kumpul anakku, ngurusin dunia, lali. Maka munafik aku ini. Bahasanya seperti itu. Kemudian Abu Bakar, bodoh, aku ya wono. Kemudian mereka menemui Rasulullah dan mengadukan masalah tadi. Apa jawaban Rasulullah SAW? Walladhi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa fid dzikr la safahatkumul malaikatu ala furusikum wa fi turukikum walakin ya Handalah sa'atan wa sa'atan. Apa kata Rasulullah? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian terus berada dalam kondisi seperti saat bersama aku dan dalam zikir, niscaya para malaikat akan menyalami kalian di tempat tidur dan di jalan-jalan kalian. Nek kowe iki kondisine padha karo ning majelisku terus-terusan zikir, malaikat itu akan menyalami kamu. Kamu tidur disalami, di jalan disalami. Tetapi wahai Handalah, ada waktu begini dan ada waktu begitu. Artinya segala sesuatu itu ada waktunya. Ini cerita ini, kisah ini ada di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2750. Nanti silakan dicek kalau enggak percaya kisah ini. Jadi apa pelajaran yang bisa kita petik? Hadirin rahimakumullah. Al-imanu wa yajidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu naik dan turun. Itu suatu hal yang normal, wajar. Bahkan sahabat Nabi radhiyallahu anhum pun mengalaminya. Dari dalam kisah Handalah, Abu Bakar As-Siddiq, mereka pun sama. Jadi ketika kita merasa iman kita turun, ini jangan buru-buru, jangan putus asa menuduh diri kita munafik. Apalagi menuduh orang lain, soalnya gak boleh. Menuduh diri kita, menghujat diri kita aja gak boleh, apalagi menuduh orang lain. Justru rasa takut menjadi munafik itu adalah tanda bahwa iman kita masih hidup. Jadi kita itu khawatir, ojo-ojo aku munafik, itu malah berarti iman kita itu masih hidup. Karena nek wis mati ora kroso. Hati-hati, kalau imannya sudah mati nggak kroso. Tapi kalau masih ada kekhawatiran, kegelisahan, justru tanda bahwa iman kita itu masih hidup. Jadi apa kesimpulan? Pertama, naik turunnya iman itu wajar. Jadi jangan buru-buru kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena terkadang setan itu menakut-nakuti, yuwaswisu pada diri manusia. Misalkan koncone dulure suwe ra ketok ning masjid. Ya si fulan kok suwe men ra ketok ning al-Islah. Diparani. Lha kowe suwe ora ketok ning al-Islah ning ndi?
Aku ketok wis ra patut dadi wong alim-alim ngono kuwi. Ketok iki aku wis gak pantes. Jadi setan itu memberikan bayang-bayang kowe iki ora patut kumpul ning wong masjid iki. Patute kumpul iki ya ning warung kopi, ning kafe-kafe, ora patut karo wong apik-apik iki. Itu setan. Jadi memberikan apa? Rasa putus asa. Ini yang perlu kita khawatirkan. Kemudian yang ketiga, dunia, bergelut dengan dunia, sibuk dengan dunia, itu entah dengan anak, istri, mata pencarian, itu boleh-boleh saja. Itu suatu hal yang fitrah. Karena kita hidup di dunia, maka wajar kita sibuk dengan keluarga kita, anak kita, istri kita, pekerjaan kita. Namun jangan sampai itu semua melalaikan kita dari mengingat Allah, melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban taat kepada Allah. Islam bukan memerintahkan kita hidup seperti malaikat. Karena mungkin pernah dengar satu riwayat, ada sahabat-sahabat yang bertanya kepada Ummul Mukminin bagaimana ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bersumpah dengan dirinya, kalau begitu saya nggak akan kawin, kalau begitu saya akan puasa terus menerus, kalau begitu saya akan sholat malam terus. Itu justru dilarang oleh Rasulullah, itu menyalahi fitrah. Jadi Islam tidak pernah memerintahkan manusia hidup seperti malaikat. Tetapi orang-orang beriman, mereka juga bekerja, mengurus dunia. Mereka juga berkeluarga, mereka juga berhubungan, berinteraksi dengan tetangganya, dengan masyarakatnya. Namun mereka selalu punya waktu untuk kembali kepada Allah, punya waktu untuk mengingat Allah. Kemudian di ujung hadis tadi Rasulullah mengatakan sa'atan wa sa'atan. Ada waktu untuk begini, ada waktu untuk begitu. Maksudnya ada waktu untuk dunia, ada pula waktu untuk akhirat. Jadi Handolah itu dimotivasi oleh Rasulullah, kamu itu wajar, boleh-boleh saja seperti itu. Tapi jangan lupa untuk kembali mengingat Allah. Yang berbahaya ketika iman itu sudah turun, kemudian apa? Tidak pernah naik lagi. Karena kita tidak berusaha untuk memperbarui keimanan kita. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada hadis di awal bahwa iman itu bisa lapuk, bisa usang seperti pakaian. Maka di sini para ulama kita menyimpulkan ada 3 hikmah besar di dalam hadis tadi. Yang pertama, iman itu sejatinya bukan milik kita sepenuhnya. Tetapi iman itu adalah karunia. Iman itu adalah titipan. Iman itu adalah amanah dari Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita rawat, dan harus kita tingkatkan. Sebagaimana kita malam ini, alhamdulillah, kita masih dikaruniai iman, sehingga kita datang ke masjid, sehingga kita sholat, sehingga kita taklim. Itu semua karena kasih sayang Allah. Kita masih diberi iman. Maka jangan lantas hal itu membuat kita sombong. Membuat kita sombong, merasa lebih baik daripada orang lain. Ini penyakit. Jadi ini semua, ini karunia Allah yang harus kita syukuri dengan merawat iman tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amal tanpa hidayah, tanpa taufik dari Allah, ini akan terasa hampa. Amal.
Jadi amal itu kenapa kita beramal terasa ringan? Ini karena hidayah dari Allah. Kita mengetahui maksud dari amal. Bahwa amal ini kita lakukan karena pertolongan Allah sehingga kita bisa beramal. Bukan karena alimnya kita, bukan karena solehnya kita. Sehingga kita ada motivasi, tergerak dan tidak menjadi sombong. Kemudian yang terakhir, orang beriman selalu takut imannya pudar, sehingga mereka fas'alullah, memohon kepada Allah untuk memperbarui imannya. Jadi kita dalam memperbarui pun minta tolongnya kepada Allah. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengingatkan kita tadi tentang bagaimana iman itu menjadi usang. Di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan telah berkarat hati mereka karena apa yang selalu mereka kerjakan. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Jadi hati pun bisa berkarat. Karena apa? Karena apa yang selalu mereka kerjakan. Kita lihat tafsirnya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari, beliau menjelaskan dosa-dosa, perbuatan dosa yang dikerjakan manusia atau pelakunya ini menutupi hati sebagaimana karat tadi hingga hati menjadi gelap. Kemudian beliau melanjutkan, karat di dalam hati tadi bukan datang secara tiba-tiba, tetapi merupakan kumpulan dari dosa-dosa kecil yang terus diulang. Nah, ini sebuah penjelasan yang membuat kita harus hati-hati. Ternyata pusat keimanan di dalam hati itu bisa berkarat. Dan sebabnya bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba, bukan karena seseorang melakukan tiba-tiba dosa besar, tapi bisa jadi karena apa? Dosa-dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus sehingga mengumpul menjadi besar. Ada satu penjelasan menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang hal ini. Imam Ibnu Qayyim itu kan pakar tentang masalah hati. Beliau menjelaskan tentang hati yang berkarat ini, yang menyebabkan iman kita lemah, yang menyebabkan iman kita kotor tadi. Dia mengatakan di dalam kitab Ighosatul Lahfan, Ar-Rainu awalul uqubah, summa tab'u, summa qaflu. Ar-Rainu awalul uqubah. Jadi Ar-Rain itu karat. Karat hati itu awalul uqubah, awal hukuman. Jadi hati yang kotor, hati yang berkarat, itu kalau orang beriman memandang, sebenarnya itu awal hukuman dari Allah. Awal hukuman dari Allah. Summat tabu'u, setelah itu ditutup. Jadi setelah dihukum pertama berkarat, setelah itu hati ditutup. Summal qaflu, kemudian digembok. Nah, jadi ada tahapan-tahapan matinya hati, menuju kematian hati itu ada tahapan-tahapannya. Pertama berkarat, kemudian ditutup, setelah itu dikunci. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita lihat penjelasan beliau. Ar-Rain. Jadi Ar-Rain itu menurut penjelasan beliau adalah lapisan karat yang menempel pada hati
akibat dosa-dosa yang terus diulang dan diremehkan. Dosa-dosa kecil meremehkan kadang-kadang sebuah kebaikan walaupun kecil itu tanpa sadar itu akan memupuk karat-karat tadi sehingga tumbuh di dalam hati. Ciri-cirinya apa? Kemudian beliau memberikan ciri-cirinya. Misalnya orang masih sholat tetapi hambar itu tidak ada rasanya. Jadi sholat seakan-akan hanya gugur kewajiban. Jadi hati yang berkarat itu hati-hati. Tandanya misalkan sholat ya sholat, tapi orang enek rasanya. Kan sholat itu hikmahnya kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Harusnya orang yang sholat dia tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ini enggak. Kemudian ciri selanjutnya, mereka tahu kebenaran, tapi berat untuk melaksanakannya. Ngerti majelis taklim iki apik, tilawatul Quran itu sae, tapi untuk melakoni wabah, untuk melaksanakan enggan. Hati-hati. Ini adalah tanda hati yang berkarat. Inilah yang kemudian oleh Imam Ibnu Qayyim disebut dengan awalul uqubah. Awal hukuman dari Allah. Itu ketika tadi hati berkarat sehingga sholatnya terasa hambar, malas, berat untuk melaksanakan kebaikan. Allah belum mencabut iman dari orang ini yang hatinya berkarat, tetapi mengurangi kepekaan hati. Jadi apa ya? Istilahnya sensitif. Jadi suara sensitif karena sudah ada karat-karatnya, sudah tertutup. Nah, namun ketika kita naudzubillah berada pada kondisi ini masih bisa dibersihkan. Jadi dengan apa? Dengan taubat dan berzikir. Jadi masih kalau kita berada pada fase ini, pada sisi ini, kita masih bisa bertaubat dan berzikir untuk ngeresiki karat tadi. Kemudian yang kedua, at-tama'u. Ketika hati ditutup. Kalau tadi berkarat masih sholat masih, tapi enggan melakukan kebaikan. Kalau ini sudah ditutup, sehingga tidak mudah menerima kebenaran. Ini sudah lebih parah. Jadi orang ciri-cirinya ketika dinasehati dia tidak tersentuh. Ngrungokne ceramah, mendengarkan tilawatil Quran, mendengar suara adzan, dia tidak merasa terpanggil, dia tidak merasa tersentuh. Kenapa? Hatinya sudah ditutup. Pada tahap ini hati tidak lagi peka. Sudah lebih parah daripada yang pertama. Tetapi dia masih memungkinkan untuk bertaubat. Ini belum mati, masih ditutup, kurung dikunci. Artinya masih bisa bertaubat. Ketika Allah memberikan hidayah, ini masih bisa bertaubat. Tapi sangat berat dibandingkan yang pertama. Kemudian yang terakhir, al-ghaflu, hati yang terkunci. Tadi ditutup, tapi masih bisa mendengarkan karena belum dikunci. Kalau yang terakhir ini dikunci, al-ghaflu, maknanya dikunci rapat.
bukan sekedar ditutup. Ini jalan menuju kematian karena sudah ditutup hatinya. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya mereka tidak merasa bersalah saat bermaksiat. Mereka tidak merasa bersalah. Dia meninggalkan sholat, enteng saja. Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Alasannya ada saja. Meremehkan dosa secara terang-terangan, mujaharah. Berbuat dosa secara terang-terangan. Makan minum di bulan Ramadan, tenang-tenang saja. Meninggalkan sholat, tenang-tenang saja. Menghina syariat, tenang-tenang saja. Karena hatinya sudah ditutup. Bahkan bisa jadi dia membenci nasihat agama. Bahkan bisa jadi dia membenci agamanya sendiri. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan inilah hukuman yang paling berat dari Allah. Ketika hati sudah terkunci, ketika hati sudah mati. Naudzubillah, summa naudzubillah. Hadirin rahmatullah. Maka disinilah pentingnya kita untuk memperbarui iman. Caranya bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaddidu imanakum, perbaruilah iman kalian. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara memperbaiki iman kami? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, perbaruilah iman kalian. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Beliau menjawab, aksiru, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Ini dalam hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, derajatnya hasan. Maknanya di sini apa? Kita harus mengingat Allah. La ilaha illallah itu kan selalu mengingat Allah, memperbarui tauhid kita. Kita kembalikan semuanya kepada Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang hadis ini. Beliau mengatakan, al-imanu qaulun wa amalun yajidu bi ta'at wa yanqus bi maksiat. Jadi iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka kita harus menjadikan zikir la ilaha illallah ini sebagai pengingat kita. Kenapa? Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, li'anna tauhida aslul iman, karena tauhid itu adalah pokoknya iman. Wa bihi yahya qalbu, dan dengannya hati menjadi hidup. Jadi dengan tauhid hati menjadi hidup. Kenapa? Nanti kita jelaskan. Iman itu melemah karena tauhid dilupakan. Misalkan kita terlalu asik dengan dunia, lupa bahwa dunia ini fana, lupa bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Nah, dengan mengingat Allah, maka kita akan mengurangi ketergantungan kepada makhluk. Karena apapun, siapapun, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Dunia pasti akan kita tinggalkan, dan Allah lah satu-satunya
yang menjadi tujuan kita. Allah lah yang akan menolong kita. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan kita mengingat Allah. Kemudian selanjutnya, dengan mengingat Allah itu juga akan mengikis perasaan riya dan ujub dalam diri kita. Orang-orang yang sombong, merasa dirinya alim, merasa dirinya soleh, dengan mengingat Allah, dia akan sadar. Kita bisa tahu segala sesuatu, kita bisa beriman, kita bisa melaksanakan berbagai ketaatan. Ini karena Allah. Maka dengan hal itu hati kita menjadi jernih. Kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Kita tidak akan menjadi orang yang riya. Maka hadirin rahimakumullah, saya berpesan kepada diri saya pribadi, mari kita bersama-sama untuk selalu tidak bosan-bosannya untuk memperbarui iman kita. Salah satu caranya adalah dengan mendatangi majelis-majelis taklim. Kemudian selalu ingat dan berzikir kepada Allah atas segala hal yang kita hadapi di dunia ini. Karena sejatinya apapun yang kita hadapi di dunia ini tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa membahayakan kita tanpa izin Allah. Dan jalan satu-satunya keselamatan adalah dengan bersama Allah. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi tazkirah, pengingat bagi diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.